Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keseharianku. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak gadis yang tinggal di Desa Bahagia, Rumah Kapling, Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman, aku hari ini share kegiatan lagi ya. Nah, saat ini sekitar jam 5 pagi dan kita juga udah habis sholat subuh dan Pak Su juga sholat subuh di musola, udah pulang ya. Nah, karena Pak Su hari ini tuh dinas pagi, jadi aku mau buka-buka pintu, terus horden-horden. Terus tadi juga Pak Su udah keluarin motor, ini aku tutup kembali untuk pintu yang bagian ruang depan ya teman-teman ya, yang tempat parkir motor. Karena ini itu cuman buat aktivitas keluar masuk motor, jadi aku tutup. Dan juga rumahku tuh kan pinggir jalan ya, jadi kalau terlalu dibuka semua pintu tuh menurut aku agak ngeri aja ya teman-teman. Karena pinggir jalan takutnya tuh mancing orang yang pengen melakukan kejahatan kayak gitu ya. Jadinya untuk pintu ini tuh jarang aku buka kecuali mau memasukkan atau mengeluarkan kendaraan motor. Nah, saat ini tuh hujan ya teman-teman, jadi itu suaranya kemprosok banget. Ini kalaupun saya video tuh hujannya nggak kelihatan karena memang masih gelap, masih jam 5-an. Jadi dari semalam sampai pagi ini tuh masih hujan. Tadi Pak Su tuh ke musola bawa payung. Nah, ini sebenarnya payungnya masih basah tapi aku mau pinggirin dulu supaya nanti kalau kita lewat-lewat tuh nggak keserimpet gitu ya. Nah, ini juga sandal-sandal ini juga aku rapiin, aku tata-tata supaya nggak ganggu lewat karena memang terasku tuh nggak begitu luas ya. Tapi tetap alhamdulillah masih punya teras. Nah, di sini tuh sambil nunggu Pak Su berangkat, Pak Su ngopi-ngopi dulu. Nah, akhirnya ini udah jam 6 lewat, Pak Su tadi berangkat jam 6 ya teman-teman. Dan hari ini aku nggak ada aktivitas masak karena udah punya lauk. Semalam itu Pak Su ke Superindo bareng anak itu beli ayam teman-teman, lagi promo gitu katanya. Nah, ini ayam bakar, ayam kampung. Harganya tuh murah banget. Satu ekor ini cuman 40 berapa ya? 47 kalau nggak salah, nggak nyampe 50. Terus dapat hadiah piring juga ya, di bawahnya tuh tatakannya piring. Nah, menurut aku murah ya karena ini udah dimasak, udah dibakar, cuman nggak ada sambelnya. Dan itu bakar pas bagian pantatnya itu gosong, tapi nggak apa-apa lah. Tapi masih tetap enak ya karena ini ayam kampung, lumayan besar juga. Walaupun hari ini aku nggak masak, tetap aku mau aktivitas di dapur ya teman-teman. Aku udah sering bilang kalau untuk saat-saat ini tuh aku jarang aktivitas di ruang tengah atau kamar karena memang kakak juga masih libur, jadi pekerjaan itu dihandle kakak ya. Jadi aku alhamdulillah paling sibuknya hanya di dapur ya. Nah, tadi itu aku udah habis mandi, terus aku belanja, ini udah pulang. Aku tuh cari telur teman-teman, tadi ke warung tuh beli telur, sekalian beli terigu, karena stok udah habis ya. Terus tadi aku mampir di tukang sayur, karena pengen beli kelapa muda, sekalian tadi beli timun. Nah, untuk telur sama terigunya tuh aku tadi nggak nanya, kalau di warung tuh aku nggak pernah nanya harga ya teman-teman, kayaknya tuh nggak enak gitu ya. Kalau kecuali di agen gitu kita nanya sekilo kan kita kadang telur cuman beli seperempat, setengah kayak gitu ya. Pokoknya tadi aku cuman bilang beli telur setengah, terigu setengah kayak gitu. Terus harga per per apa ya, per itemnya itu aku nggak nanya. Nah, kalau timun tadi aku beli 3.000, terus kelapanya 8.000 tuh satu. Terus tadi kembali 2.000-nya itu dikasih cabai, terus vanilinya 1.000. Nah, aku ini nggak mau masak, jadi nanti cuman aku beres-beresin. Aku terigunya aku taruh di toples dan yang telur-telurnya tuh aku tata-tata di kulkas, juga begitu timun, terus cabenya juga aku taruh di kulkas. Nah, tadi aku juga minta air kelapa ya teman-teman, karena kelapa yang aku beli itu sangat muda banget. Aku tuh penggemar air kelapa muda ya teman-teman, seneng banget gitu dari kecil. Apalagi di kampung itu kan banyak pohon kelapa dulu ya, jadi bapak aku tuh sering banget metik kelapa muda gitu. Enak banget ya dibikin yang pakai gula merah gitu kalau pas puasa itu dulu. Jadi di sini tuh kayak masih ke bawah kalau ngeliat air kelapa muda tuh kayak ngiler-ngiler gitu, suka kepingin gitu ya, tapi suka dikasih sih sama tukang sayurnya tuh baik banget, dibayar juga nggak mau. Nah, terus lanjut itu tadi udah aku beres-beresin. Nah, ini aku lanjut mau nata telur. Nah, ini telurnya nggak aku elap, tadi aku ngeliat di tukang sayur deket rumah.
kok tukang sayur, maaf teman-teman, salah, di tukang sembako. Telurnya itu udah bersih, nggak tuh kayak udah habis dilap gitu ya. Jadi ini nggak aku lap, biasanya aku suka lap-lap dulu kalau kelihatan kotor gitu. Nah ini untuk cabenya juga aku taruh di box supaya tetap fresh, biar awet juga. Nah sekarang tuh belanjaan apa aja tuh perasaan aku agak mahal ya teman-teman, jadi pada naik semua. Jadi ya harus pinter-pinter. Aku tuh sekarang nggak nyetok di kulkas, maksudnya biasanya tuh kan aku belanja seminggu sekaligus berapa gitu. Enggak, kalau sayuran tuh aku tiap hari aja teman-teman. Lanjut, aku mau tuang air kelapanya. Di sini aku udah kemecer, udah ngiler banget pengen minum. Nah, teman-teman, yuk minum air kelapa ini pagi-pagi ya. Tadi pagi tuh bangun tidur aku cuman minum air putih. Nah, ini terus air kelapa, ya Allah seger banget. Lanjut, di sini aku tuh mau merubah tempat bumbu teman-teman. Kemarin tuh keramiknya sempet jatuh, licin. Karena di rak itu yang bagian atas itu nggak muat, jadi kan posisinya miring ya dari awal aku nata itu. Akhirnya kemarin tuh aku kepikiran harus aku turunkan, aku rubah lagi supaya keramik ini nggak lepas pas aku pegang ya, karena tempatnya raknya memang kecil yang atas. Jadi aku mau puter-puter aja, cuman nggak yang rubah besar-besaran, nggak teman-teman, cuman aku posisinya aja sih menurut aku biar aku aman aja itu keramiknya nggak pecah. Dan memang posisi ini udah nggak bisa dipindah-pindah kemana-mana ya teman-teman, karena memang harus deket kompor ya. Kalau perbumbuan itu deket kompor, dan emang menurut aku yang nyaman itu ya cuman di pojokan sini. Jadi kalau aku pindah-pindah ke tempat lain aku lebih susah, nanti lebih jauh kan dari kompornya. Nah, tetap di pojokan ini adalah tempat perkumpulan bumbu-bumbu setiap saat aku masak ya. Nah, ini ternyata di bawah rak bumbu tadi itu kotor banget. Aku tuh jarang ngangkat. Cuman aku lap-lap bagian luarnya, ternyata bawahnya tuh sampai kayak item-item berjamur gitu. Mungkin itu debu yang kelamaan ya teman-teman. Ternyata aku tuh nggak nyangka gitu sejorok ini ya. Nah tadi tuh gara-gara keramiknya itu, atau kok keramik ya, apa gucinya itu tempat bumbu mau jatuh itu, mungkin ya seperti kayak mengingatkan gitu, Allah ingatkan itu supaya aku tuh ya terus bongkar gitu kali ya teman-teman. Terima kasih ya Allah, udah Engkau ingatkan aku untuk bongkar ini, ternyata di bawahnya memang kotor, harus aku bersihkan. Nah lanjut, ini udah aku bersihkan, udah aku lap kering. Di sini aku mau tata-tata untuk bagian raknya ini, aku taruh botol-botol kecil-kecil ya teman-teman ya. Ini tuh bumbu-bumbu macam-macam ya, ada apa tuh namanya yang buat pizza itu, oregano apa-apa itu, terus lada hitam, terus ada bubuk udang kering yang aku bikin sendiri, udah lama banget ya, cuman nggak aku video. Terus di situ juga ada minyak bawang, kayak gitu-gitu sih sebenarnya teman-teman. Juga itu ada yang jarang dipakai, terus ada kecap asin, kecap ikan, cuman kayak gitu-gitu yang di botol itu, cuman kadang-kadang memang aku butuh ya, jadinya tetap aku rapiin. Dan untuk keramik atau gucinya itu aku taruhnya di bagian bawah ini ya, yang tadi tempat botol itu buat nata. Nah menurut aku lebih aman di sini karena tempatnya lebih datar terus luas. Jadi kalau aku ngambil bumbu tinggal buka tutupnya, nggak usah ngangkat-ngangkat keramiknya atau guci keramiknya itu. Aku buka tutupnya udah, ambil pakai sendok, udah enak banget menurut aku ya. Nggak tahu nanti kalau pengen dirubah lagi ya tinggal dirubah. Jadi ini cuman geser posisi aja ya teman-teman, jadi nggak mindahin kemana-mana. Karena memang menurut aku pojokan ini tempat nyaman dan tempat yang apa ya, pas gitu. Kalau kita lagi masak, tangan tinggal gerak ke kanan, mata ke kanan, itu udah pas banget ngambil bumbunya. Dan ini untuk toples ini kan ada terigu, ada gula, terus yang paling bawah itu sebenarnya tempat tepung beras teman-teman, tapi aku belum beli. Terus biasanya tepung tapioka juga toplesnya kurang karena jumlahnya cuma 3 ya. Nah ini ada yang kosong. Dan yang buat ganjal bunga tadi, tanaman hidup itu adalah plastik buat nutup makanan itu, tapi jarang aku pakai, jadi aku buat pajangan aja untuk tanaman hias ya teman-teman. Lanjut, di sini aku mau merapihkan bagian rak peniris karena semalam aku tuh cuci piring belum aku beresin tadi pagi. Nah ini aku mau beresin yang udah kering-kering, aku mau pulangkan ke tempatnya masing-masing, atau aku tata ke tempatnya masing-masing biar nggak penuh. Jadi nanti kalau pas kita cuci piring itu di situ tuh udah kosong, nggak campur yang udah kering ya teman-teman ya.
Jadi biar nggak terlalu numpuk barang. Kalau menurut aku kalau terlalu numpuk-numpuk itu jadinya berantakan ya. Terus nyari apa-apa tuh jadi susah. Tapi kalau langsung kita beresin, kita pulangkan atau kita tempatkan ke tempat masing-masing itu kita lebih gampang nyarinya. Jadi nggak susah muter-muter nyari ya. Nah, kalau teman-teman bagaimana, setuju nggak sih dengan prinsipku ini? Atau mungkin teman-teman punya ide atau prinsip lain? Komen ya teman-teman ya, agar aku tahu mungkin itu sebagai pemasukan buat saya, biar saya tuh lebih belajar lagi. Pokoknya aku tuh kalau ngeliat video teman-teman tuh semakin semangat, dan di situ aku tuh bisa nyontek kegiatannya, aku bisa ngikut apa ya, jadi semangat lah intinya kayak gitu, nggak mager gitu ya. Tapi tetap kembali ke porsi kita masing-masing ya teman-teman. Nggak semuanya bisa disamakan, kita juga punya prinsip juga. Tapi bila punya teman-teman tuh ada yang bisa kita tiru positifnya, ya aku tetap mencontek ya teman-teman ya. Begitu juga dengan saya atau konten saya, bila ada positifnya silahkan teman-teman contek, atau mungkin teman-teman ambil positifnya yang baik lah, intinya gitu ya. Kok positifnya yang baik lah, pokoknya ambil sisi positifnya gitu aja. Nah, ini untuk panci-panci ini juga aku mulai rapihkan lagi nih. Tadi habis aku cuci karena dia paling besar, jadi aku tumpuk di bagian paling bawah. Nah, untuk bawah kolong meja ini memang benar-benar belum bisa aku rapihkan secara maksimal karena memang belum ada rak-raknya ya teman-teman, jadi aku seadanya aja. Nah, untuk gunting atau apa ya, buat ngupas wortel dan jabitan itu aku taruhnya di cantolan bawah rak peniris piring supaya lebih gampang kalau kita mau pakai. Lanjut di sini aku bersihkan bagian dindingnya. Ini tuh udah berapa hari nggak aku bersihkan. Sebenarnya nggak nampak kotor ya, tapi tetap aja harus dibersihkan. Tetap ada debu-debu yang nempel ya, mungkin nggak terlihat dengan mata, tapi kalau dilap itu kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau kita lap tuh ya sering-sering gini biar tambah bersih lagi, tambah kinclong lagi kayak gitu. Apalagi ini meja dapurku putih ya teman-teman, jadi kalau kotor dikit itu kelihatan, tapi disitulah justru pacuan buat kita itu rajin bersihin ya. Kalau kotoran itu nggak nampak, kita malah jadinya ngelihatnya masih bersih padahal itu udah kotor kayak gitu. Terus dinding bagian di atas kompor ini lumayan agak cepat kotor teman-teman, karena setiap kita masak tuh uapnya kan pastinya kena ke dinding ya, apa kita goreng pasti ada sedikit-sedikit yang nyiprat kayak gitu ya. Jadi tetap aku bersihkan, dan aku pembersihnya hanya simple aja, aku pakai sunlight teman-teman. Sunlight, terus aku kasih pewangi baju sedikit gitu ya, jadinya tuh biar wangi-wangi dikit gitu. Nah, lanjut aku pindah ke bagian kompor. Nah, ini kompor ini juga harus rajin dibersihkan teman-teman. Kalau kita males itu pasti nantinya semakin tebel dan kompor itu nggak akan bisa awet. Tapi kalau sering kita bersihkan, kompor juga awet ya. Ini kompor ini udah lama banget teman-teman. Pokoknya ini dari kado nikah dulu temen aku yang tetangga kontrakan ya, yang kerjanya di Astra. Alhamdulillah aku tuh dikasih kenang-kenangan kompor stainless ini, Rinnai, sampai tulisannya itu udah nggak ada, tapi kompornya masih kinclong, alhamdulillah masih bisa dipakai. Nah, lanjut di sini aku mau ganti air tanaman hiasku teman-teman. Ini tanaman asli ya, udah pernah aku bahas di video yang sebelumnya. Ini benar-benar asli dan asli teman-teman. Ini sampai ngomongnya keselio. Nah, ini yang bagian pucuknya ini kan masih muda, ini yang udah nambah ya teman-teman. Ini tuh jarang aku keluarkan, malah sering aku lupa ngeluarin ini. Tapi alhamdulillah jarang banget yang kuning. Kemarin sempat kuning satu doang. Tapi ini udah nambah terus akarnya, terus daun bagian pucuknya itu juga nambah tadi kelihatan. Nah, aku mau ganti airnya. Itu untuk ganti air aku kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali ya. Soalnya kalau kelamaan takutnya nanti bisa untuk sarang nyamuk dan akhirnya menimbulkan jentik-jentik nyamuk, itu kan sangat bahaya ya teman-teman. Jadinya ini aku bersihkan, terus untuk daun-daunnya ini aku mandiin juga, aku bersihin walaupun nggak kotor karena dia di dalam ruangan, tapi biar kelihatan seger kayak habis mandi gitu. Nah, ini lanjut aku pasang lagi. Ini aku pakai gelas plastik ya teman-teman, yang biasa aku pakai buat minum sih sebenarnya, cuman aku pengen buat
pot bunganya, karena ini pas ditaruh di tempat gulungan plastik yang biasa untuk nutup makanan itu. Nah ini aku taruh di atasnya gitu pas banget, nggak lolos. Jadinya ya udahlah aku taruhin begini daripada nganggur. Menurut aku buat hijau-hijau ya, biar seger gitu aja sih. Nah, lanjut di sini aku masih punya tanaman juga di luar, nanti baru aku ambil. Ini emang udah lama aku taruh di gelas ini untuk menumbuhkan akarnya ya teman-teman. Nah, ini beda. Kalau tadi itu sejenis sirih-sirihan tapi yang hijaunya polos. Kalau ini yang variegata apa ya namanya, yang ada putih-putih motif putih gitu. Ini udah mulai keluar akar ya teman-teman. Aku selalu taruhnya tuh di air gitu. Jadi kalau udah keluar akar itu berarti dia hidup ya, ada kehidupan. Dan daunnya segar itu berarti dia subur gitu. Nah aku tuh punya pot ini ya, kemarin udah lama sih belinya, bukan kemarin ya, udah beberapa minggu yang lalu, tapi belum aku pakai. Akhirnya aku pakai buat di dalam aja. Aku seneng modelnya, terus putih bersih gitu loh teman-teman. Nah karena ini bunganya pendek, jadi dalamnya tadi aku kasih seropom, aku tengkurapin untuk ganjal supaya ini bunganya tuh atau tanaman ini kelihatan gitu ya dari potnya itu. Nah ini aku ganjal, aku tumpangin begini jadi biar agak ke atas. Nah kayak gini teman-teman, jadi kelihatan fresh ya. Nah ini aku mau taruh di atas kulkas. Pokoknya aku sih apa ya, walaupun dapurku kecil terus nggak mewah, nggak bagus, aku nggak masalah teman-teman. Yang penting aku selalu berusaha untuk merapikan, aku ya hias-hias dikit-dikit lah kayak gitu ya. Walaupun nggak banyak barang yang mewah, tapi ya udahlah biarin, yang penting bersih rapi, aku udah nyaman banget. Nah sebelum aku akhiri video ini, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Buat teman-teman semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu support dan dukung channelku. Semoga channelku bisa berkembang dan sukses seperti channel teman-teman. Dan aku doakan juga sukses selalu buat channel teman-teman semuanya. Dan bila ada teman-teman yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya, dan juga yang sehat selalu terjaga kesehatannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya mohon bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman, agar channel Sulika Eka bisa berkembang ke depannya. Cukup sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Ambil sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.